Naura mengerjapkan mata saat terjaga pada pagi hari. Rupanya cukup lama dia tertidur malam tadi. Naura duduk sembari menyandarkan punggungnya ke kepala ranjang. Dia melayangkan pandangan mata ke sekeliling kamar. Tak ada tanda-tanda sang suami yang ada di kamar ini. Wanita itu tertawa miris. Bagaimana dia mau sekamar atau seranjang dengannya? Jelas-jelas dia bukan level Aksa. Ceklek, pintu terbuka dan sosok Aksa masuk ke dalam. Dia masih memakai baju yang terakhir dia pakai keluar tadi malam. Tampak wajahnya sangat kusut dan lelah. Baru pulang, Mas. Naura mencoba menyapa. Senyuman manis dia lempar pada sang suami. Tak mau bersusah payah untuk menjawab pertanyaan basa-basi dari Naura, Aksa lebih memilih masuk ke dalam kamar mandi. Naura menghela napas panjang dan dia turun dari ranjang. Naura menyiapkan baju ganti buat sang suami. Setelah itu dia keluar dari kamar, mencoba untuk mencari bahan makanan di dalam lemari es. Dia ingin memasakkan sarapan buat sang suami. Saat membuka lemari es, tidak ada apapun yang bisa dimasak untuk sarapan. Naura terduduk di kursi meja makan. Jika dia harus berbelanja saat ini, tentu tak akan cukup waktunya. Apalagi dia juga harus bekerja, bisa-bisa dia telat. Naura memijat pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut. Pusing dia memikirkan hal ini. Brak! Tiba-tiba satu buah black card jatuh di atas meja, tepat di depan Naura, hingga membuat wanita itu kaget dan mengangkat kepalanya. Tampak Aksa sudah rapi dan dia tak memakai baju yang dia siapkan tadi. Ini apa, Mas? Tanyanya dengan wajah tak mengerti. Apa mata kamu bermasalah? Hingga tak tahu apa yang ada di depan matamu. Sinis Aksa. Aku tahu ini kartu sakti, Mas. Cuma buat apa? Tentu saja buat kamu. Aku nggak mau dicap suami yang pelit. Kamu boleh pakai untuk apa saja. Aksa berbalik badan. Mas, apalagi? Dengan kesal Aksa berbalik badan dan bertolak pinggang sembari menatap tajam pada sang istri. Mas mau kerja? Pertanyaan yang gak bermutu. Aku bareng ya, Mas. Naura tak menghiraukan kata-kata pedas yang keluar dari mulut sang suami. Dia berdiri dan menatap sang suami penuh harap. Memang kamu mau kemana? Aku mau kerja, Mas. Kamu ini gila apa enggak, Warasi? Memang aku gak malu punya istri karyawan rendahan seperti kamu. Mikir kamu tuh. Tapi Mas, gak ada tapi-tapian. Mulai saat ini jangan bekerja lagi di kantor aku. Aku malu jika semua orang tahu kamu itu istriku. Aksa bergegas keluar dari dapur. Naura hanya bisa menghela napas panjang. Dia mengusap dadanya dengan pelan. Sabarlah, suatu saat gunung es yang bermulut tajam dan pedas itu akan luluh juga. Jika dia tidak kunjung luluh, itu berarti perjuangan kamu sudah sampai pada batasnya. Wanita yang baru 1 hari bergelar seorang istri itu lalu bergegas beranjak bangun dan masuk ke kamar. Dia ingin mandi dan ke supermarket untuk belanja kebutuhan dapur. Naura sampai di supermarket yang tak jauh dari apartemen yang dia tinggali. Hanya butuh jalan kaki beberapa meter saja. Memakai outfit sederhana, dress warna peach selutut, tapi tak menghilangkan kesan cantik dan lembut pada wanita itu. Dia segera mencari sayur, ikan, daging, ayam, dan semua kebutuhan dapur yang memang dia butuhkan. Naura hanya membeli untuk beberapa hari saja, karena supermarket itu tidak begitu jauh dari apartemen milik suaminya. Selesai belanja, Naura segera pulang tanpa mampir lagi. Perutnya sudah sangat lapar, karena sejak kemarin tidak terisi makanan sedikit pun. Sampai di apartemen dia segera memasak yang cepat. Pertama kali dia lebih dulu memasak nasi di cooker. Baru setelah itu menggoreng ayam dan membuat sambal tomat saja. Setelah matang, Naura segera sarapan karena perutnya juga sudah keroncongan. Selesai sarapan, Naura duduk sejenak sebelum dia akan membersihkan apartemen. Hingga jarum jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, Aksa tak kunjung pulang. Naura menanti dengan gelisah di ruang tamu. Ingin menghubungi tapi dia tak punya nomor sang suami. Kamu kemana sih, Mas? Padahal aku sudah masak banyak makanan buat kamu. Naura berdiri dan berjalan mondar-mandir bak setrikaan. Ceklek. Sontak kepalanya menoleh ke arah pintu dan menatap sang suami yang sudah masuk dengan wajah lelah dan kusut.
Wajah Naura yang tadi cemas sekarang ceria lagi. Dengan cepat dia berdiri. Mas, kamu akhirnya pulang juga. Naura mengambil tas kerja Aksa, lalu mengecup punggung tangannya dengan takzim. Aksa tertegun sejenak. Ini kali kedua Naura menyentuh kulitnya, dan ada sesuatu yang berdesir di dalam hatinya. Entah rasa apa itu, Aksa tak mengerti. Mas, mau mandi dulu atau mau Gak usah sok perhatian. Lakukan saja apa mau kamu, dan jangan kau peduli sama aku. Serga Aksa dengan judes. Dia segera melangkah masuk ke dalam kamar. Naura menutup pintu dan menyusul sang suami ke dalam kamar. Tampak Aksa tengah duduk menyandarkan punggungnya pada sofa. Pasti dia amat lelah. Sebagai mantan karyawan pabrik punya Winata Group, Naura tahu bagaimana sibuknya sang pimpinan yaitu Aksa. Mas, mau aku buatkan kopi? Tanya Naura sembari meletakkan tas warna hitam itu di atas nakas. Jangan berisik kamu, aku lelah. Aksa memejamkan matanya. Sudut hati Naura merasa iba melihat sang suami tampak lelah. Dia mendekat dan bersimpuh di hadapan Aksa. Naura berniat melepaskan sepatu yang dipakai oleh sang suami. Aksa terjengket kala Naura memegang kakinya. Hampir saja dia menendang Naura karena kaget. Mau apa kamu? Bentaknya. Aku pijat mas, pasti kamu lelah kan? Naura tersenyum manis. Sudah cukup Ra, jangan pedulikan aku. Sana menyingkir. Bentak Aksa sambil melotot tajam. Dia kesal karena kesenangannya terganggu oleh sang istri. Dek, Naura tertegun. Dia hanya bisa diam tanpa kata. Ingin rasanya menangis tapi dia masih bisa menahan air matanya. Aksa berdiri dan menyenggol kaki bahu Naura hingga wanita itu terduduk di lantai. Kenapa sih mas? Apa mau kamu? Tanya Naura dengan kedua telapak tangan yang mengepal. Apa mauku? Aksa yang sudah hampir sampai di depan pintu kamar mandi berbalik arah dan mendekati Naura. Sudah aku bilang, kita masing-masing. Kamu urus diri kamu dan jangan peduli sama aku. Aku akan tetap memberi nafkah lahir batin buat kamu. Tapi nafkah batin, jangan harap. Brak. Suara pintu terbanting dengan keras membuat Naura berjengkit. Wanita yang memakai piyama tidur berwarna merah tua itu hanya bisa mengelus dada. Lalu dia beranjak dari duduknya, membuka lemari pakaian dan menyiapkan baju tidur sang suami. Naura tak peduli jika Aksa tak akan mau memakai apa yang sudah dia siapkan. Setelah menyiapkan baju ganti sang suami, Naura keluar dari kamar. Lebih baik dia menjauh dari harimau jantan yang suka mengaum itu. Tak lama Aksa keluar dari kamar mandi. Dengan dada telanjang yang masih menyisakan bulir air, juga rambutnya yang setengah basah, membuat penampilannya tambah seksi. Aksa menatap tumpukan piyama tidur yang sudah disiapkan oleh Naura. Dia sangat benci sekali dengan wanita itu. Karena Naura yang sudah mengekangnya dalam tali pernikahan, Aksa tidak suka terikat seperti ini. Aksa lebih suka hidup bebas tanpa ikatan. Jika bosan dengan si A, dia bisa mencari si B. Tidak ada dalam kamus hidupnya harus berkomitmen seumur hidup seperti sekarang. Aku benci kamu, Naura. Aku akan pastikan kamu akan menyesal sudah berani masuk ke dalam kehidupanku.